Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan elmekteknologi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sistem monitoring banjir ya dengan menggunakan fuzzy logic. Adapun sensornya yang kita gunakan, yang pertama ini sensor ultrasonik ya, pakai GSN. Kemudian ini ada LCD 16 kali 2. Kemudian kalau kita buka kontrolernya, di sini kita ada ESP32 sebagai microcontrollernya, kemudian ada SIM 800 untuk notifikasi melalui SMS, kemudian ada buck converter ya, digunakan untuk menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt, ada buzzer, kemudian yang berikutnya ini ada lampu LED indikator merah, kuning sama hijau. Merah ini bahaya, kuning ini waspada, dan hijau ini aman gitu ya. Nah teman-teman, di sini untuk nilai kondisi dari ketinggian air sungainya itu ada 3 ya, ada aman, kemudian waspada, dan bahaya. Nah adapun aman, waspada, dan bahaya ini disesuaikan dengan rule base yang sudah kita buat. Nah jika kondisinya bahaya, maka sistem akan mengirim SMS secara langsung ya ke nomor yang dituju. Sebentar. Nah, formatnya seperti ini. Terjadi banjir gitu ya. Nah, nanti akan kita coba secara langsung. Oke, sekarang kita tutup dulu ya. Seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rule base fuzzy yang sudah kita buat mengenai sistem monitoring bendungan ya. Di sini inputnya ada 1 dan outputnya juga ada 1. Jadi sebenarnya untuk fuzzy ini bisa digunakan sebagai ini ya, multi input atau multi output atau single input, single output juga sebenarnya bisa. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah, fuzzy sendiri itu terdiri atas 3 tahapan ya. Yang pertama adalah proses fuzzifikasi, kemudian rule based inference system, dan yang terakhir adalah defuzzifikasi. Nah, adapun untuk sisi inputnya itu ada sensor ketinggian air, dan untuk outputnya ini berupa kondisi aman, waspada, dan bahaya. Nah, ketinggian airnya ini saya set ketinggiannya adalah 0 sampai 100 cm. Nanti ketinggian maksimal dari airnya ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, untuk membership functionnya ini terdiri atas 5 membership. Yang pertama ada sangat rendah ya, dengan nilai 0 sampai 30 cm. Nilai yang rendah itu dari 20 sampai 40, kemudian normal itu 20 sampai 60, kemudian tinggi 50 sampai 80, dan sangat tinggi itu nilainya adalah 70 sampai 100 atau lebih dari 100 gitu ya. Nah, kemudian untuk kondisinya ini kondisi aman, waspada, dan bahaya. Nah, kenapa kok nilainya 0 untuk aman, waspada itu 50, dan bahaya ini 100? Nah, sebenarnya ini mempermudah kita ya untuk meningkatkan akurasi, karena kalau di Arduino itu kan nggak bisa banyak digit di belakang koma ya. Jadi kalau misalnya ada nilai rentangnya saya kasih ini 0, 1, 2, otomatis nanti nilai antaranya adalah 1, sekian gitu. Nah, kalau misalnya saya kasih rentang 0 sampai 100, maka dia nggak perlu ada nilai koma di belakang angka primernya gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk rule base-nya ini simple saja ya. Rule base-nya ini ada 5. Jika ketinggian air sungai sangat rendah, kondisinya aman. Jika ketinggian airnya rendah, maka kondisinya aman. Kemudian jika kondisinya sangat tinggi ya, nanti
akan muncul indikator bahaya. Kemudian kalau kondisi air tingginya tinggi itu waspada, seperti itu. Nah, kalau kita pengen uji coba rule-nya, seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya airnya 61,7, nilai kondisinya 50. Nah, 50 ini berarti waspada nih. Kalau seperti ini 97 berarti dia masuk ke kondisinya bahaya karena mendekati nilai 100 tadi. Seperti itu. Kemudian untuk websitenya ya, kita login ke websitenya. Jadi websitenya seperti ini, kita masukkan username dan password, kemudian kita enter ya. Nah, di sini ada nilai dari ketinggian airnya akan berubah secara real time beserta kondisi airnya seperti apa, gitu ya. Apakah aman, waspada, ataupun bahaya. Kemudian yang berikutnya, di sini kita bisa download laporannya ya. Jadi kita bisa download historinya, misalnya tanggal kemarin sampai tanggal ini, kemudian kita unduh. Nah, nanti akan muncul rekap detailnya dalam format PDF seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita pengen lihat history datanya, kita bisa lihat ya langsung tanggal sekian sampai tanggal sekian berapa nilainya di sini. Kemudian grafiknya ini akan update secara otomatis. Nanti ini akan berubah. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Sekarang kondisinya aman ya, kondisinya aman. Kemudian kita coba kita jauhkan ya, kita jauhkan ketinggian airnya, kita buat airnya tinggi posisinya seperti ini. Nah, kalau posisinya aman, lampu hijaunya itu akan menyala ya, LED-nya slidernya mati. Jika posisi airnya itu sangat tinggi, nah, maka akan muncul kondisi bahaya dengan disertai SMS notifikasi untuk mengirim ke ke handphone dari petugas ya, disertai dengan di websitenya pun akan muncul notifikasi bahaya. Oke, baik, sekian demo mengenai sistem monitoring dan peringatan banjir. Terima kasih sudah menonton video yang making selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.